Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Pratiwi Muhammad, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok 4 CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan apa saja sih yang saya pelajari dari agenda 1 Latsar pada hari Senin 5 September 2022. Latsar agenda 1 terdiri dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus sendiri yaitu bentuk pembelajaran secara bersama-sama. Dalam hal ini menggunakan media Zoom Meeting, di mana kelompok saya sendiri terdiri dari 10 orang peserta dan 1 orang widyaiswara. Awal pembelajaran sinkronus sendiri, kami terlebih dahulu melakukan perkenalan diri masing-masing, lalu dilanjutkan dengan pemilihan ketua kelompok. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan kilas balik materi pertama, yaitu materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertanyaan dari pembawa materi atau widyaiswara sendiri adalah apakah kami bisa menjelaskan kembali materi tersebut yang sudah kami pelajari pada pembelajaran MOOC bulan lalu. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan kembali mengingat materi yang bisa diserap dari apa yang pernah dipelajari sebelumnya. Jawaban-jawaban dari para peserta sendiri tidak terdengar tegang karena widyaiswara kami yang membuat suasana kelas terasa rileks dan tidak menegangkan. Meskipun tentunya pada awal pembelajaran masih terkesan ragu-ragu untuk memberikan jawaban spontan dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Setelah mendengarkan jawaban-jawaban dari para peserta, pembawa materi melanjutkan dengan penjabaran kembali materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Materi wawasan kebangsaan sendiri terdiri dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam materi bela negara sendiri, dijelaskan tentang nilai-nilai bela negara, aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara, dan peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, widyaiswara kembali melakukan pola pengajaran yang sama, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta untuk kembali mengingat dan menjelaskan materi analisis isu kontemporer. Materi analisis isu kontemporer yang pernah dipelajari dan melanjutkan materi dengan menjelaskan secara padat tentang analisis isu kontemporer. Materi analisis isu kontemporer terdiri dari konsep perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry atau pencucian uang, dan mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Dan juga teknik analisis isu seperti teknik analisis isu, teknik lapisan isu, seperti mind mapping dan pendekatan Fishbone. Pada akhir pembelajaran sinkronus, widyaiswara memberikan beberapa tugas yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu membuat podcast baik tentang topik wawasan kebangsaan dan bela negara, maupun topik analisis isu kontemporer. Sedangkan tugas yang bersifat individu diberikan dalam bentuk ringkasan materi dan learning journal yang saya lakukan saat ini. Tugas-tugas tersebut tentunya diberikan deadline dan merupakan bagian dari pembelajaran asinkronus. Sekian dan terima kasih.